Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kuliah pada siang hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, wa rzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang subjek hukum internasional ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pertama tentang macam-macam subjek hukum ya. Dan dalam mengidentifikasi macam-macam subjek hukum itu kita membagi ke dalam dua kategori. Ya. Yang pertama adalah negara dan yang kedua adalah non-negara. Jadi ada subjek hukum negara, ada subjek hukum yang non-negara. Yang negara sudah kita bahas ya, bagaimana atau apa saja kualifikasi untuk disebut sebagai sebuah negara sehingga memiliki kapasitas sebagai subjek hukum internasional ya. Kemudian kita juga sudah membahas subjek hukum internasional yang berupa negara ini dalam kaitannya dengan self determination atau hak untuk menentukan nasib sendiri dan self defense ya, atau hak untuk mempertahankan diri ya. Nah, kemarin atau pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Nah, hari ini atau siang hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang subjek hukum internasional yang non negara ya. Meskipun sudah dibahas secara umum pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tetapi pertemuan kali ini kita akan lebih membahas lagi secara detail satu persatu, meskipun juga masih dalam masih secara sekilas juga, gitu ya, tidak mungkin secara detail semuanya bisa dibahas dalam waktu 1,5 jam ini, gitu ya. Baik, subjek hukum internasional ya. Yang pertama yang non negara itu adalah organisasi internasional ya. Nah, kita sudah membahasnya sebenarnya ya tentang subjek hukum yang non negara ini, gitu ya. Nah, tapi mari kita lebih dalami lagi tentang organisasi internasional. Dan yang akan lebih mendalam lagi tentang organisasi internasional itu akan dibahas pada mata kuliah Hukum dan Hubungan Internasional. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional ya. Nah, baik. Kalau kita berbicara tentang organisasi internasional, maka organisasi internasional yang pertama itu adalah International Telecommunication Organization atau ITO ya, Organisasi Telekomunikasi Internasional ya, yang sekarang berganti nama menjadi International Telecommunication Union ya, atau ITU ya. Nah, itu organisasi internasional pertama yang dikenal ya di dalam masyarakat internasional ya. Nah, kemudian yang kedua, League of Nations, Liga Bangsa-Bangsa ya, yang didirikan tahun 1918 ya.
Nah, tapi kemudian League of Nations ini sempat berganti ya dengan United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, pada tahun 1945. Ya, ini tidak lain karena tujuan utama dari League of Nations itu sebenarnya adalah untuk menghindari terjadinya perang dunia lagi ya. Jadi setelah Perang Dunia Pertama yaitu antara 1914-1918 dunia mengalami kehancuran, ya, mengalami krisis. Ya. Nah, salah satu cara untuk mengatasi agar tidak terulang kembali terjadinya peperangan, ya, maka dibentuklah League of Nations. Ya. Tetapi ternyata League of Nations ini juga tidak mampu ya untuk mencegah terjadinya perang kembali, ya, yaitu terbukti di dalam sejarah kemudian Perang Dunia Kedua terjadi, gitu ya. Nah, ini juga yang merupakan alasan dibubarkannya League of Nations, kemudian berganti nama dengan United Nations, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, setelah selesainya Perang Dunia Kedua, ya. Nah, organisasi internasional yang lain, ya, setelah itu juga banyak berdiri, ya, baik organisasi internasional yang merupakan yang merupakan organ dari United Nations, dari PBB, gitu ya. Tapi juga organisasi-organisasi internasional yang lain, ya, yang mandiri tentunya. Gitu ya. Nah, mengapa? Yang pertanyaannya itu, ya, pertanyaannya itu adalah mengapa organisasi internasional itu diposisikan sebagai subjek hukum di dalam hukum internasional. Nah, ini mungkin pertanyaannya, ya. Nah, di dalam hukum internasional, ya, subjek hukum internasional itu harus memiliki kepribadian internasional, ya, atau kepribadian hukum internasional, ya, atau apa yang disebut sebagai international legal personality, ya. Nah, organisasi internasional ini memiliki kepribadian hukum internasional ini, ya. Nah, sehingga organisasi internasional juga mampu untuk melakukan hubungan hukum baik dengan negara sebagai subjek hukum maupun dengan subjek-subjek hukum internasional yang lainnya, ya, tentu saja termasuk dengan sesama organisasi internasional dan juga subjek-subjek hukum internasional yang lain, ya. Nah, jadi ini yang pertama, ya, tentang organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. Jadi organisasi internasional diposisikan sebagai subjek hukum internasional dalam hukum internasional karena memang memiliki kepribadian hukum internasional yang bisa bertindak secara mandiri dan melakukan hubungan hukum dengan negara-negara sebagai subjek hukum dan subjek-subjek hukum internasional yang lainnya. Ya. Baik, itu yang pertama tentang organisasi internasional. Yang kedua, ya, subjek hukum internasional selain negara itu adalah Palang Merah Internasional, ya. Nah, sebenarnya Palang Merah Internasional itu merupakan merupakan salah satu organisasi internasional tentunya, ya. Nah, tetapi mengapa didudukkan sebagai subjek hukum internasional yang terpisah, ya, atau disebutkan lagi, ya, secara mandiri, ya. Nah, ini tidak lain adalah karena memang posisinya yang unik dan strategis, ya.
Jadi diposisikannya Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum yang terpisah dari organisasi internasional yang lain, ya ini tidak lain karena memang posisinya yang unik dan strategis ya. Nah, di mana keunikan dan kestrategisannya gitu ya. Nah, untuk mengetahui hal ini tentu kita harus memahami terlebih dahulu background-nya atau latar belakangnya ya, mengapa Palang Merah Internasional yang sudah jelas-jelas merupakan organisasi internasional itu didudukan secara tersendiri ya. Nah, pada awalnya Palang Merah Internasional itu sebenarnya hanya merupakan organisasi nasional saja, organisasi domestik saja, yaitu di negara Swiss ya. Jadi pada awalnya memang tidak ditujukan untuk dibentuk organisasi internasional, tetapi murni adalah organisasi nasional ya di Swiss ya. Nah, Palang Merah Internasional ini didirikan oleh 5 warga negara Swiss ya, yang mungkin kita sudah sangat sangat familiar ya, pemimpinnya ya, mulai kita kenal itu sejak SD saya kira ya, sejak sekolah dasar, sejak sekolah menengah pertama, dan di SMA pun juga kita lebih mengenal lagi. Bahkan mungkin di antara Anda itu ada yang aktivis Palang Merah ya, di SMA ataupun juga di SMP ya. Nah, dulu saya pun juga menjadi anggota Palang Merah, walaupun itu anggota Palang Merah lokal ya. Tapi cikal bakalnya sekira merupakan Palang Merah Internasional. Nah, keunikan dari Palang Merah Internasional yang pertama tadi ya, merupakan organisasi nasional, tetapi ini bergeraknya itu secara universal ya, atau dianggap universal karena memang bergerak dalam bidang kemanusiaan ya, terutama adalah menolong korban-korban perang secara tanpa diskriminasi atau non-diskriminasi. Nah, karena bergeraknya dalam bidang kemanusiaan, yang tentu saja masalah kemanusiaan ini adalah masalah yang universal ya. Apalagi juga dilakukan secara non-diskriminasi, tidak membedakan ya, yang harus ditolong itu apakah warga negara Swiss atau bukan, tidak membedakan apakah rasnya ya, ras yang mayoritas di Swiss atau ras apapun ya, kemudian agamanya juga tidak diperhatikan ya, tetapi yang penting itu adalah orang-orang atau manusia-manusia yang memerlukan pertolongan, jadi khususnya adalah korban-korban perang ya. Nah, dari sinilah kemudian Palang Merah Internasional itu dikenal secara luas ya di seluruh dunia ya. Oleh karena itu dianggap bahwa meskipun Palang Merah ini dibentuk pada level nasional, tetapi sudah memiliki karakteristik yang universal gitu ya, sehingga menimbulkan simpati dan sambutan dari seluruh dunia ya. Dan kemudian di dalam hukum internasional diakui organisasi Palang Merah Internasional itu sebagai pribadi internasional yang mandiri, yang terpisah dari organisasi internasional yang lain ya. Nah, dengan demikian saat ini Palang Merah Internasional itu perannya semakin dikenal luas ya, misalnya adalah dalam hal perang ya, kemudian dalam hal bencana alam ya, kalau orang tua Anda mungkin masih ingat ya,
peristiwa tsunami Aceh, maka di situ Palang Merah Internasional itu merupakan salah satu yang datang duluan ya ke Aceh untuk melakukan pertolongan ya. Kita juga tahu saat ini misalnya di Ukraina ya, Palang Merah Internasional juga bekerja dengan gigihnya ya untuk menyelamatkan bukan hanya korban perang dalam artian luka dan meninggal gitu ya, tetapi juga menolong mereka-mereka yang ingin mengungsi ya, ke negara lain, terutama adalah negara yang terdekatnya yaitu Polandia ya. Nah, jadi saat ini Palang Merah Internasional itu diakui keberadaannya sebagai pribadi yang mandiri, sebagai organisasi internasional yang mandiri ya, memiliki kepribadian hukum yang mandiri ya. Mengingat perannya yang unik tadi ya, kemudian strategis ya, karena memang perannya yang dibutuhkan oleh semua negara tentunya ya. Nah, dari peran-peran yang dimainkan oleh Palang Merah Internasional tampak menonjol ketika terjadinya perang misalnya, dan untuk itulah Palang Merah Internasional perannya lebih menonjol dalam bidang hukum internasional, yaitu hukum humaniter. Nah, ini organisasi internasional, tetapi memiliki posisi yang khusus di dalam hukum internasional sebagai subjek hukum internasional tersendiri. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, organisasi internasional di luar negara atau selain negara itu adalah Tahta Suci atau Vatikan ya. Nah, sebenarnya Vatikan itu hanya merupakan sebuah sudut kota ya di kota Roma yang luasnya saya kira tidak begitu luas begitu ya. Nah, tetapi Vatikan ini diberi posisi yang istimewa, yang khusus, yang spesial gitu ya, oleh pemerintah Italia ya, berdasarkan perjanjian yang disebut sebagai Lateran Treaty ya, pada 11 Februari tahun 1929 ya. Nah, di mana pemerintah pemerintah Italia menyerahkan sebidang tanah, yaitu yang dinamakan Vatikan di Roma ya. Nah, Lateran Treaty ini sekaligus merupakan pengakuan Italia atas eksistensi tanah suci ya, sebagai pribadi internasional yang mandiri. Jadi seperti apa ya? Seperti sebuah negara di dalam negara gitu ya, diposisikan secara istimewa ya. Nah, semula atau pada awalnya kewenangan dari Tahta Suci ini ya sebenarnya hanya di bidang keagamaan ya, khususnya adalah Katolik ya, dan juga keduniawian atau kenegaraan. Nah, tetapi saat ini Vatikan ini lebih fokus kewenangannya itu hanya dalam bidang keagamaan gitu ya. Jadi tidak lagi mengurusi hal-hal yang duniawi, tidak lagi mengurusi tentang kenegaraan ya. Tapi fokus pada masalah keagamaan, atau dengan kata lain Vatikan atau Tahta Suci ini merupakan pusatnya dari negara Katolik ya. Kalau di dalam Islam kita punya punya Mekah dan Madinah gitu ya. Nah, untuk agama Katolik itu punya Tahta Suci atau Vatikan ya. Nah, meskipun saat ini Tahta Suci atau Vatikan itu hanya mengurusi masalah keagamaan ya,
tetapi kewibawaannya itu diakui secara internasional, ya. Dihargai dan juga diberi tempat tersendiri dalam hubungan internasional yang sejajar dengan negara-negara dan subjek-subjek hukum internasional yang lain. Nah, mungkin Anda sering dengar juga ada duta besar untuk Vatikan, misalnya duta besar Indonesia untuk Vatikan, ya. Padahal kan duta besar itu mewakili negara biasanya adalah di satu negara lain, gitu ya. Nah, tapi ini utusan diplomatik khusus, duta besar khusus untuk Vatikan, gitu ya. Nah, ini keunikan dan kekhususan dari tahta suci ini, ya. Nah, sehingga kedudukannya itu sejajar, ya, dengan subjek-subjek hukum internasional yang lainnya, bahkan sejajar juga dengan negara, gitu ya. Jadi ada utusan diplomatiknya tadi, ada perwakilan diplomatiknya, ya. Bukan hanya dari negara-negara lain punya utusan diplomatik di tahta suci, tapi tahta suci pun juga punya utusan-utusan diplomatik ke berbagai negara, ya, termasuk juga di Indonesia. Nah, jadi ini posisinya yang menyebabkan kemudian tahta suci itu diakui sebagai subjek hukum internasional, ya. Baik, selanjutnya subjek hukum internasional yang lain, ya, selain negara, yaitu organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya, ya. Nah, ini tolong nanti dibedakan, ya, dengan kaum belegerensi. Nah, nanti apa bedanya dengan kaum belegerensi yang juga sama-sama dalam tanda petik sama-sama memberontak, gitu ya, atau melakukan pemberontakan, ya, tetapi berbeda posisinya, meskipun sama-sama subjek hukum internasional, ya. Nah, organisasi pembebasan dan bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan haknya itu diakui sebagai subjek hukum internasional, ya, mengingat beberapa latar belakang, ya. Yang pertama tentu kehadiran organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya itu ketika berhubungan dengan negara-negara lain atau dengan subjek-subjek hukum internasional yang lain, ini selalu saja menimbulkan kontroversi, ya, dan lebih banyak aspek subjektifnya, ya. Bahkan boleh dikatakan organisasi pembebasan dan bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya itu lebih bersifat politis, ya. Nah, sehingga posisinya di dalam hukum internasional, terutama dalam kaitannya dengan subjek-subjek hukum internasional yang lain, ya, itu lebih bernuansa politis, ya. Dan organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya itu sebenarnya adalah timbul ketika rakyat atau masyarakat dari negara jajahan, yaitu ingin mendapatkan pengakuan, ya, pengakuan dan dukungan dari negara lain. Nah, ini mengapa ada kontroversi, mengapa aspek politisnya yang sangat tinggi, begitu ya. Bukan semata-mata aspek hukum saja, gitu ya. Karena memang para pejuang atau para pegiat atau para aktivis dari organisasi pembebasan itu senantiasa mencari dukungan dari negara-negara lain, ya. Nah, oleh karena itu juga maka organisasi pembebasan ini selalu terlibat dalam hubungan-hubungan internasional, ya. Nah, ketika melakukan hubungan internasional, maka nampak organisasi pembebasan ini seperti sebuah
atau suatu pribadi yang mandiri sebagai pribadi hukum internasional yang mandiri, ya. Dan tentu saja, ya, ketika melakukan hubungan internasional, maka organisasi-organisasi pembebasan ini mampu mendapatkan atau memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional, ya. Nah, tentu saja ini dari sudut pandang negara-negara atau subjek-subjek hukum yang mengakui dan mendukungnya, ya. Nah, disinilah mengapa kemudian organisasi pembebasan itu diposisikan sebagai subjek hukum internasional. Jadi karena dianggap memiliki kepribadian internasional, dan tentu saja karena memiliki kepribadian internasional maka dia memiliki hak-hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan internasional. Seperti ini subjek hukum internasional yang lain selain negara. Baik, berikutnya kaum beligeransi. Nah, ini yang harus mendapatkan perhatian, ya, seperti yang saya sampaikan. Ini sering terjadi pemahaman yang kurang pas, ya. Dianggap kaum beligeransi ini sejajar dengan organisasi-organisasi pembebasan dan bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya, gitu, ya. Baik, kaum beligeransi itu sebenarnya tidak lebih merupakan pemberontakan bersenjata, ya, atau pemberontakan dengan menggunakan kekerasan, ya, yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pemerintah yang sah, yang berdaulat, ya. Nah, dengan demikian sebenarnya keberadaan kaum beligeransi itu adalah merupakan masalah di dalam satu negara atau merupakan masalah internal di suatu negara, ya. Maka sesungguhnya penyelesaian dari masalah-masalah terkait dengan kaum beligeransi itu mestinya diselesaikan secara hukum nasional, ya, karena itu dalam lingkup nasional, ya. Mereka bukan orang-orang yang terjajah dalam pengertian dijajah oleh negara lain, gitu, ya. Tetapi mereka biasanya mengungkapkan ketidakpuasan terhadap terhadap negaranya. Meskipun ada juga persamaan-persamaannya di antara kaum beligeransi itu juga memperjuangkan kemerdekaan. Jadi sama dengan kaum dengan bangsa-bangsa yang sedang berusaha melepaskan diri dari negara penjajahnya, gitu, ya. Tapi sekali lagi, kalau organisasi pembebasan itu, ya memang negaranya belum merdeka, kemudian ingin merdeka dari negara penjajahnya. Tetapi kaum beligeransi ini adalah memberontak, ya, pada pemerintahan yang sah, ya, di mana pemerintahan yang sah ini juga merupakan pemerintahan dari kaum beligeransi sebenarnya, begitu, ya. Jadi betul-betul masalah internal, ya, dari suatu negara, ya. Nah, tentu berbeda dengan organisasi pembebasan, kaum beligeransi ini, ya, merupakan masalah dalam negeri, sehingga penyelesaiannya itu adalah penyelesaian hukum nasional dan negara lain tidak boleh mengintervensi karena ini adalah urusan dalam negeri, ya. Di dalam hukum internasional non intervensi itu merupakan prinsip utama, ya, bahkan boleh dikatakan prinsip besinya dalam hukum internasional, ya.
Jadi suatu negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap masalah-masalah dalam negeri di negara lain ya, yang akan mengganggu kesatuan keutuhan negara lain, tidak boleh intervensi ya. Nah, meskipun kaum belegerensi ini sebenarnya lah merupakan masalah nasional yang harus diselesaikan menurut hukum nasional, tetapi ya bagi pihak luar ini tampak seperti perang saudara ya, yang akibat-akibatnya dirasakan juga di negara-negara yang lain ya. Bahkan kalau di negara-negara tetangga, mereka lah yang merasakan akibat-akibat langsung dari adanya dalam tanda petik perang saudara tersebut, atau dalam arti yang lain menimbulkan akibat yang langsung dari pemberontakannya ya. Nah, akibatnya dirasakan oleh negara-negara yang lain ya, sehingga memiliki implikasi internasional ya. Nah, di sini kita akan memahami kenapa kemudian kok pemberontak kok diberikan posisi sebagai subjek hukum internasional ya. Ini tidak lain karena keberadaan kaum belegerensi yang menimbulkan dampak secara luas, secara internasional, ini menuntut adanya sikap dari negara lain dalam memperlakukan kaum belegerensi di suatu negara, gitu ya. Nah, negara-negara lain itu ya dalam tanda petik ya terpaksa itu harus mengakui atau tidak ya, mengakui atau menerima eksistensi kaum pemberontak sebagai pribadi yang mandiri, ataukah harus melalui negara di mana dia memberontak, gitu ya. Nah, tentu saja hal ini merupakan pertimbangan politik yang subjektif, artinya sangat tergantung pada negara lain dalam menyikapi hal tersebut ya. Nah, bisa saja kemudian apa yang terjadi di Papua itu sebenarnya adalah bukan dalam pengertian organisasi pembebasan ya, meskipun kegiatannya itu adalah untuk membebaskan diri dari Indonesia untuk merupakan kaum separatis begitu ya. Tetapi sekali lagi bahwa itu adalah urusan dalam negeri Indonesia ya. Sehingga negara-negara lain yang akan menyikapi ya mungkin serba canggung ya, karena di satu sisi ada larangan untuk intervensi, tapi di sisi lain akibat-akibat dari kaum belegerensi ini juga menimbulkan pengaruh atau dampak terhadap negara-negara lain ya. Nah, sehingga memaksa dalam tanda petik ya, memaksa negara-negara lain itu untuk bersikap ya, terhadap kaum belegerensi ini ya. Nah, disitulah kemudian ada yang disebut sebagai pengakuan terhadap kaum belegerensi ya. Nah, adapun satu pemberontakan dapat disebut sebagai kaum belegerensi itu harus memiliki 4 unsur ya. Yang pertama adalah organisasi yang rapi dengan pimpinan yang jelas ya. Kemudian yang kedua, tanda pengenal ya, yang menunjukkan identitas dari organisasi yang bersangkutan ya. Kemudian juga menguasai sebahagian wilayah ya, sebagian wilayah yang dikuasai secara efektif tentunya ya. Kemudian ada dukungan dari rakyat wilayah yang dikuasainya. Nah, ini 4 unsur ini yang harus dimiliki oleh kaum belegerensi ya. Nah, kita mengenal misalnya dulu adanya organisasi yang disebut sebagai Gerakan Aceh Merdeka atau GAM ya. Mereka punya identitas tersendiri, punya organisasi yang rapi, kemudian punya pimpinan ya, yang
yang namanya Hasan Tiro ya. Hasan Tiro ini ternyata itu pernah kuliah di UII ya, atau dengan kata lain alumni UII di masa lalu di Fakultas Hukum begitu ya. Nah, karena ada kekecewaan terhadap pemerintah pusat ya, maka Aceh ini kemudian melakukan membentuk semacam organisasi pembebasan ya. Tetapi karena sudah masuk ke dalam masalah Indonesia yang berdaulat, maka posisi mereka itu sebenarnya adalah posisi sebagai kaum belegerensi ya. Meskipun demikian ya, mereka tetap diposisikan sebagai subjek hukum internasional karena tadi pengaruh terhadap negara-negara lain itu cukup besar ya. Bahkan Hasan Tiro itu kemudian bertempat tinggal di negara lain begitu ya, untuk memperjuangkan cita-citanya ya. Nah, juga diasumsikan atau diindikasikan bahwa GAM ini sudah pernah menguasai wilayah tertentu ya. Oh ya, tadi tentang benderanya juga sudah kita kenal begitu ya, bahwa itu adalah bendera GAM misalnya ya. Kemudian juga dukungan dari rakyat atau rakyat wilayah yang dikuasainya. Nah, ini bagi rakyat setempat sebenarnya berada di dalam dilema ya, karena seringkali dari GAM menuduh masyarakat yang bersangkutan itu berpihak kepada Indonesia ya, kepada negara Indonesia. Tapi negara Indonesia juga menuduh sebagian dari anggota masyarakat itu adalah pendukung dari GAM gitu ya. Nah, ini posisi menyulitkan bagi masyarakat setempat begitu ya. Nah, tapi sekali lagi di dalam salah satu unsur agar suatu kelompok pemberontak itu memiliki hak sebagai subjek hukum, maka dia harus memiliki penguasaan terhadap wilayah-wilayah tertentu yang dikuasainya dan juga mendapatkan dukungan dari rakyat setempat ya. Nah, kalau tidak memenuhi syarat ini bagaimana? Ya, bukan kaum belegerensi namanya ya. Yaitu hanya kaum yang disebut sebagai insurgensi saja ya. Nah, insurgensi itu sama-sama pemberontak, cuma kalau belegerensi ya sudah teratur, sudah terorganisir ya. Tadi ada keanggotaannya, ada pimpinannya, ya, ada wilayah yang dikuasainya. Jadi seperti seakan-akan itu akan membentuk sebuah negara ya. Tetapi kalau kaum insurgensi ini sifatnya masih sporadis ya, masih sporadis, belum terorganisir dengan baik ya. Bisa juga tidak memiliki identitas ya, tidak memiliki bendera, tidak memiliki keanggotaan misalnya gitu ya. Dan tentu berbeda dengan kaum belegerensi ya, ketika melakukan hubungan internasional itu kaum insurgensi biasanya tidak diakui oleh masyarakat internasional. Tapi kalau kaum belegerensi diakui secara internasional sebagai subjek hukum, tentu saja bagi yang menerimanya atau mengakuinya. Nah, jika tidak memenuhi syarat kaum belegerensi, maka dia bukan subjek hukum ya. Jadi tidak lebih, hanya sebagai pemberontak saja ya, di suatu negara yang berdaulat ya, tidak diterima sebagai pribadi internasional ya, yang mandiri tentunya ya. Nah, itu tentang belegerensi dan insurgensi ya, yang merupakan subjek hukum ya, internasional. Kemudian yang terakhir adalah individu ya. Nah, pada awalnya sebenarnya individu ini merupakan subjek hukum internasional, tetapi melalui negara ya, melalui negara. Ya. Tetapi sekarang
individu itu sudah menjadi subjek hukum internasional yang langsung, ya. Nah, karena dalam batas-batas tertentu individu itu dapat bertindak mandiri, ya, dengan tentu saja melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama dan untuk dirinya sendiri, ya. Jadi kalau kita dilanggar hak-hak kita, ya, kemudian pada level nasional sudah diperjuangkan, ya, tetapi ternyata tidak berhasil, maka kita juga bisa mengklaim pada level internasional, ya. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia misalnya terhadap warganya, ya, ini membawa konsekuensi bahwa individu-individu yang bersangkutan diberikan hak untuk memperjuangkan dirinya. Demikian juga kalau individu-individu ini melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional, maka dia pun juga harus bertanggung jawab, ya, di dalam hukum internasional secara langsung. Seorang komandan dari pasukan, misalnya angkatan bersenjata, ya, yang melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter, ya, melakukan ethnic cleansing misalnya, atau dengan apa namanya istilahnya genocide, ya. Nah, tentu komandan yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut langsung, ya, di dalam hukum internasional. Kalau di masa-masa sebelumnya seperti komandan itu dia bisa bersembunyi di balik tugas negara. Saya melakukan ini untuk dalam rangka tugas negara, gitu, ya. Nah, tapi sekarang itu tidak bisa lagi digunakan, ya, karena memang individu siapapun dalam posisi apapun tetap dia memiliki kepribadian hukum nasional maupun juga hukum internasional, sehingga dia bisa mendapatkan hak dan kewajiban. Kalau hak-haknya dilanggar, dia bisa melakukan gugatan atau tuntutan, ya. Kalau dia melanggar, bisa dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan secara langsung, ya, atas perbuatan-perbuatannya tersebut, ya. Nah, Anda bisa melihat kedudukan individu ini misalnya sebagai subjek hukum itu pada hak asasi manusia universal misalnya, atau dalam konvensi-konvensi HAM. Anda juga bisa melihat dalam konvensi-konvensi genosida, ya. Nah, yang paling jelas itu sebenarnya adalah dalam peradilan Nuremberg dan Tokyo, ya. Nah, dalam peradilan Nuremberg dan Tokyo itu sebenarnya adalah mengadili para penjahat perang. Jadi dia atau para penjahat perang itu dimintakan untuk bertanggung jawab secara langsung. Jadi tidak lagi bersembunyi di balik negara, ya. Kalau melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional, ya, maka dia harus bertanggung jawab secara mandiri, secara pribadi, ya, di dalam hukum internasional. Nah, itu saya kira sumber hukum internasional yang lain yaitu individu, ya. Nah, sekarang yang sedang berkembang itu dua hal, ya. Pertama adalah akan dimasukkannya atau sedang berkembang untuk dimasukkan sebagai subjek hukum internasional, atau dalam hal-hal tertentu mereka juga sudah menjadi subjek hukum internasional, yaitu adalah perusahaan-perusahaan multinasional, ya. Ya, perusahaan-perusahaan besar, ya, seperti Freeport, seperti Coca-Cola, Toyota, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh perusahaan multinasional di mana mereka itu sudah memiliki kemampuan finansial yang sangat besar, ya, bahkan dalam hal-hal tertentu melebihi dari APBN-nya suatu negara, gitu, ya. Ini saking besarnya perusahaan-perusahaan multinasional tersebut, ya. Nah, sehingga dalam melakukan hubungan internasional mereka itu ya seperti sejajar dengan negara, seperti sejajar dengan subjek-subjek hukum internasional yang lain, ya. Dengan demikian maka dianggap bahwa perusahaan multinasional pun juga memiliki
kepribadian internasional yang bisa melakukan hubungan internasional secara mandiri ya. Nah, ini tentu ini sedang dalam proses ya. Ada yang sudah menganggap perusahaan multinasional itu sebagai pribadi mandiri ya secara hukum internasional, tapi juga ada yang masih menganggap bahwa ini masih dalam proses gitu ya. Kemudian hal lain yang kedua yang sedang berproses juga adalah NGO ya, non-government organization, organisasi non pemerintah atau yang disebut sekarang lebih kerennya itu organisasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) ya. Nah, sekarang itu LSM itu merupakan satu lembaga atau satu institusi yang sangat berpengaruh juga baik dalam level nasional maupun dalam level internasional ya. Bahkan dalam beberapa hal tertentu tampaknya LSM ini sangat kuat ya untuk melakukan tekanan-tekanan misalnya terhadap negara yang melakukan dalam tanda petik pelanggaran-pelanggaran hukum internasional ya. Misalnya kita tahu ada Greenpeace ya, betapa mereka itu sangat kritis terhadap negara-negara yang yang kurang memelihara lingkungan begitu ya. Atau mereka juga sangat kritis terhadap perusahaan-perusahaan multinasional yang dalam melakukan usahanya itu melanggar lingkungan ya. Jadi bisa Anda browsing ya bagaimana tindakan-tindakan dari Greenpeace atau juga mungkin sekarang kita juga mengenal Amnesty International. Itu kan sangat powerful ya, sangat berpengaruh ya. Nah, karena NGO ini yang sifatnya internasional itu sudah sangat kuat posisinya ya, sehingga diasumsikan juga memiliki kepribadian internasional yang bisa melakukan hubungan-hubungan internasional dengan subjek-subjek hukum internasional yang lain secara mandiri ya. Nah, itu saya kira kita memahami bahwa LSM itu sekarang sangat kuat kedudukannya di tengah masyarakat nasional maupun juga pada level internasional ya. Demikian saya kira untuk siang hari ini, dan silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dituliskan lewat chat ataupun juga bisa langsung raise hand dan atau langsung bicara. Silakan.